Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini, kita akan mereview perjalanan kita ke puncak Monas ya. Kita mulai dari patung kuda Monas ya, guys. Kita ini berada di Jalan Medan Merdeka ya. Ini kita sedang lampu merah. Nah, ini dia sudah banyak delman-delman di pinggir jalan. Itu artinya kita sudah mau memasuki parkiran yang ada di Monas ya, guys. Ini kita masuk. Nah, ini kita sudah sampai ke parkiran ya. Kita mencari parkiran dulu. Ini awal kita masuk dari pintu parkiran menuju ke kawasan Monas, kita disuguhkan dengan pernak-pernik oleh-oleh ya, guys. Ini ada baju-baju, ada tas, dan masih banyak lainnya ya, guys. Nih banyak sekali pilihannya untuk oleh-oleh. Ini kita udah masuk ke kawasan Monas ya, guys. Ini berhubung kita tadi antrian naik mobil wirawiri penuh, kita memutuskan untuk jalan saja. Ini juga masih pagi ya, guys. Sekitar tadi kita jalan dari rumah jam 8, ini kita sekitar jam 9-an ya, guys. Jadi sekalian kita jogging pagi ya, sambil olahraga. Ini kalau kita jalan sebetulnya cukup lumayan jauh ya, guys, tapi nggak apa-apa lah, ini masih pagi juga. Mungkin kalau siang kita agak berat ya, guys, karena panas juga. Nah, itu ya, guys, Monasnya sudah kelihatan ya dari sini. Ini situasi kawasan Monas ya, guys. Oh ya, sekedar informasi, kalau masuk ke kawasan Monas itu gratis ya, guys, nggak ada biaya apapun, paling cuman untuk parkir aja ya, guys. Kecuali nanti kita kalau mau ke puncak Monas ya, guys, baru ada biayanya. Terus ikuti video kali ini ya, guys, karena nanti kita akan share review sampai ke puncak Monas itu ada apa aja, dan viewnya seperti apa, dan biayanya berapa. Terus tonton terus ya. Nah, ini kita sambil jogging ya, guys. Nih aku sambil dorong-dorong Dedek Zia nih. Tuh kakak sudah jalan duluan, guys, karena ini masih pagi, belum begitu panas, dan mereka bocil-bocil masih semangat ya, guys. Ini cocok juga ya, guys, kalau buat kita olahraga nih, muterin ke Monas. Selain di GBK juga ada juga di Monas nih, bisa nih buat jogging, buat muter-muter Monas, sekedar olahraga ya. Oh ya, guys, sekedar informasi, tinggi Monas ini kurang lebih sekitar 132 meter ya, guys. Di dalam bangunan Monas terdapat beberapa ruangan ya, mulai dari museum, ruangan kemerdekaan, dan pelataran cawan dan pucuk Monas ya.
Nah, ini dia guys, kita sudah mau masuk ke pintu masuk ya. Nah, kalian tahu nggak guys, ini di Monas ini ada terowongan bawah tanah ya guys untuk memasuki Monas. Jadi terowongan bawah tanah ini dipakai untuk akses pintu masuk ke bagian dalam ya. Ini kita sudah mulai masuk ke bawah ya. Nah, ini dia, kita sedang antri di loket ya untuk beli tiket masuk. Berapa orang Ibu? Anak-anak 2, dewasa 2. Ke puncak apa di Cawan? Oh ya guys, tadi untuk tiket masuknya karena kita ke Pucuk Monas ya guys, untuk dewasa itu 24.000, anak-anak itu 6.000, dan untuk pelajar atau mahasiswa itu 13.000 ya guys. Jadi kalaupun nggak sampai ke Puncuk Monas ada dua opsi ya guys, cuman sampai ke Cawan Monas ya guys, itu biayanya untuk dewasa itu 8.000, anak-anak 3.000, dan pelajar atau mahasiswa itu 5.000 ya. Itu bocil sampai lari-larian ya guys, saking senangnya pengen ke puncak Monas. Oh ya guys, ini terowongan bawah tanah Monas ini panjangnya kurang lebih 50 meter ya guys. Nah, setelah kita melewati terowongan bawah tanah, kita menunjukkan tiket masuk ya guys. Kita sampai Cawan Monas aja atau sampai ke puncak Monas ya guys. Nah, setelah itu kita melewati anak tangga ya guys. Kita nih jalan naik. Ini bocil naik tangga sendiri ya guys, nggak mau dipegangin nih, saking senangnya dia sambil lari-lari ya guys. Ayo naik. Nah, setelah menaiki puluhan anak tangga, tibalah kita di pintu masuk Monas ya guys. Ini suasananya seperti ini ya guys. Ayo cepat naik. Oh ya guys, salah satu dibangunnya Monas adalah untuk mengenang hari proklamasi negara Indonesia ya guys. Maka dari itu bangunan Monas itu syarat dengan arti dan penuh dengan filosofi ya guys. Nah, setelah tadi kita panas-panasan, tiba saatnya kita memasuki Museum Sejarah Nasional ya guys. Nah, ini kakak sedang melihat miniatur bangunan Monas ya guys. Nih. Iya, sampai ke atas nanti. Iya. Ayah. Ya biar tahu. Nah, ini kita sudah berada di Museum Sejarah Nasional ya guys. Ini kita sambil ngadem-ngadem dulu sejenak nih. Ini Dedek pengen melihat ondel-ondel ya guys. Jadi memang dia penggemar berat ondel-ondel.
Di museum ini terdapat 51 museum diorama ya guys, yang bisa kalian lihat. Ceritanya sakit Museum ya? diorama ini adalah sejenis miniatur 3 dimensi Iya. yang berguna untuk menggambarkan suatu pemandangan atau peristiwa atau reka adegan. Kalau kalian mau lihat diorama ini secara beruntun, titik awal framenya itu dimulai dari arah timur museum ini dan nanti akan bergerak searah jarum jam ke arah kanan ya guys. Di museum diorama di sini menarik ya guys, karena ada frame-frame gede gitu, isinya miniatur-miniatur negara Indonesia. Kakak permisi. Maksudnya dimulai dari peradaban zaman dahulu sampai zaman kerajaan, terus zaman kolonial penjajah Belanda ya guys, sampai kita merdeka ya. Ruang Museum Sejarah Nasional ini luasnya kurang lebih 80 meter kali 80 meter ya guys, dan dapat menampung sekitar kurang lebih 500 orang ya. Nah ini dia, di sini ada juga musola ya. Ini ada toilet, tempat wudhu, dan ini musola cewek ya. Ada juga musola untuk cowoknya. Nah ini dia musola untuk cowoknya ya. Setelah tadi kita melihat museum nasional dan kita sudah sholat, saatnya kita menaiki anak tangga menuju ke pelataran Monas ya guys. Nah ini terlebih dahulu kita melihat pemandangan gedung-gedung tinggi ya guys dari pelataran Monas ini. Nah ini kita naik anak tangga lagi ya. Ini kita sudah masuk ke pintu masuk ya guys. Ini kita masuk ke lift. Ya. Oh ya, untuk masuk ke puncak Monas ini kita tadi di tiket masuknya itu udah tertera ya, jam masuk ke puncak Monas itu di sesi berapa. Kalau tadi kita di sesi jam 1 ya guys. Nah ini dia, kita sudah di atas puncak Monas ya guys. Ini dia pemandangannya, kita bisa melihat kota Jakarta dari ketinggian 132 meter ya. Di sini juga ada teropong ya. Jadi kalau ingin melihat kota Jakarta, gedung-gedung tinggi yang ada di kota Jakarta bisa melihat lebih dekat memakai teropong yang ada di sini ya. Nah ini dia keindahan pusat kota Jakarta ya, dengan gedung-gedung tinggi. Di posisi puncak Monas ini kita bisa melihat, ketika kita melihat di sudut utara yaitu kita melihat kota Jakarta Utara, ketika kita dari sudut barat yaitu kita melihat kota Jakarta Barat, dan kita di sudut selatan kita melihat kota Jakarta Selatan, dan ketika kita di sudut timur yaitu kita melihat kota Jakarta Timur ya.
Oke guys, cukup sekian video kali ini mereview perjalanan kami ke Monas ya guys, dari pintu masuk sampai ke puncak Monas. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua ya guys yang akan melakukan wisata ke Monas ya guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya, dan ditunggu untuk video kami selanjutnya ya.